Setelah menang melawan Tokyo Carlo FC dan mengejutkannya, Yuse yang terpilih jadi kiper utama dan semua yang tidur di bis pun hanya Yuse yang terus kepikiran. Dia terus mikir, apa aku bisa seperti Wakasu Senpai? Dan yang penting, kelasnya beda. Wakasu Senpai skillnya tinggi dan pengalamannya juga banyak. Karena dia ada, tim bisa main dengan tenang. Bahkan Yusa pikir Wakasu kiper yang ideal. Namun dia bertekad harus bisa melampauinya. Nah, kebetulan Wakasu datang dan duduk di sebelah Yuse dengan bertanya, "Gimana laga resmi pertamamu, Yuse?" Yuse langsung shock dan menjawab dengan sedih, "Aku kecewa." Wakasu hanya tersenyum dan bilang, "Gitu ya." Dan dia nanya satu hal lagi, "Saat situasi 1 lawan 1 sama striker lawan, kenapa kamu nekat maju tanpa mikir resiko? Apa kamu pikir bakal kebobolan?" Tapi Yuse menjawab, "Waktu itu aku nggak sempat mikir dan kepalaku kosong. Cuma saja 1 poin itu aku cuma fokus merebutnya, kiper yang merebut poin." Wakasu sangat terkejut, namun tiba-tiba dia bangun dan berkata, "Aku bakal dukung kamu sepenuhnya. Toyasu Higashi, aku percayakan padamu, Yuse." Yuse tentu terkejut, tapi dia menjawab, "Siap." Tapi lucunya Wakasu bilang, "Kalau kau lengah, aku bakal langsung negur." Pada akhirnya mereka semua pulang, lalu Hiyori ngasih tahu semuanya, "Besok libur, jadi istirahatkanlah badan kalian yang benar." Semuanya juga mulai pulang, tapi Yuse manggil Wakasu Senpai. Dia minta maaf di babak kedua sempat mengalihkan pandangan sesaat. "Aku berdoa Wakasu Senpai bakal bikin kesalahan." Tetapi Wakasu menjawab dengan ceria, "Aku juga pernah berpikir begitu. Kalau gitu istirahatlah yang cukup." Lucunya lagi, Yuse terkejut dan ngikutin nada bicara Wakasu yang kencang. "Aku bakal jadi kiper yang lebih baik lagi." Lalu pas Wakasu pulang ke rumah, dia disambut sang ibu yang sudah menyiapkan makan malam. Wakasu mandi dulu dan terlihat membersihkan sarung tangan kipernya sambil tersenyum. Lalu dia makan malam dan siap untuk tidur. Tapi dari keceriaan dia sebelum pulang sebelumnya, tersimpan rasa kecewa karena Wakasu terlihat menangis di kasurnya. Dia benar-benar menangis. Nah, di rumah Yuse, dia ngambil sarung tangan kipernya dan berkata dalam hati, "Walaupun disebut kiper utama, mungkin aku bakal balik lagi ke posisiku yang dulu. Aku masih belum cukup, mulai hari ini aku akan terlahir kembali." Tetapi lucunya Yuse langsung nepuk bola Arashi yang sedang juggling karena berisik. Namun bolanya malah mengenai sebuah papan. Ngeselinnya lagi, si Arashi malah bilang itu bukan salahku dan dia malah lanjut main juggling. Dan ternyata papan yang terjatuh itu berisikan semua foto-foto Yuse dan Arashi waktu kecil. Hal itu mengingatkan Yuse saat berjanji dengan Arashi bakal bermain di Stadion Nasional. Lalu Yuse memanggil Arashi dan malah berkata, "Kau baliklah ke tim Youth." Yuse yang tiba-tiba ngomong ke Arashi buat adiknya balik ke tim Youth aja membuat Arashi terkejut. "Kau mau jadi pro kan? Kalau begitu main di Toyosu gak ada untungnya buatmu, makanya pergilah ke klub Youth." Akan tetapi tiba-tiba Arashi nendang bola kenceng banget ke mukanya Yuse dan bilang, "Jangan mengatakan itu lagi." Keesokan harinya di sekolah, bekas luka merah Yuse masih ada. Yuse pun nyeritain ke Ise dan Junpei apa yang terjadi. Ngomongin tim Youth udah pasti sih Arashi bisa masuk ke mana saja. Dan temen Yuse pun setuju kalau mau jadi pro tempatnya memang bukan di sini.
Dan tiba-tiba banget pas mereka ngomongin tim youth, ada seorang cewek di sebelah bangun dari tempat duduknya menatap ke arah mereka. Situasinya malah jadi hening dan cewek itu malu sendiri dan duduk lagi minta maaf. Lucunya hal itu membuat Yusei dan Junpei salting sendiri, kepedean karena ngelihat mereka termasuk Yusei yang pikir nggak nyangka dilirik sama cewek tercantik di kelas. Dan ternyata belum selesai karena Junpei saat latihan sok jadi kapten karena dia melihat cewek tadi sedang melihat di kejauhan. Cewek itu bernama Mizuhara dan Junpei malah kepedean banget pikir bakal ditembak. Lalu pas latihan selesai tiba-tiba Yusei dipanggil dan ternyata itu adalah Mizuhara yang pengen ngobrol sebentar. Lucunya juga Yusei kepedean juga soal Mizuhara, akan tetapi ternyata Mizuhara malah minta tanda tangan adik Yusei atau Arashi di jersey Jilik Tirano Hiroshima. Dari obrolan Yusei sebelumnya, Mizuhara jadi tahu Arashi itu adik Yusei. Aku berasal dari Hiroshima dan sampai sekarang keluargaku masih sangat mendukung Tirano Hiroshima. Tahun lalu, waktu pergi nonton pertandingan youth, aku lihat dia yang masih SMP terus mencetak gol melawan anak SMA. Dan aku jadi fans Harumi Arashi. Tapi tiba-tiba dia menghilang dari Tirano dan aku nggak nyangka dia malah ada di klub sepak bola Toyosu Higashi. Senang memang bisa satu sekolah sama Oshiku, tapi kalau dia tetap di Tirano, dia bisa dapat latihan level tinggi luar negeri, pengalaman SMA juga, dan biasanya peluang jadi pro juga ada. Kenapa dia malah ke SMA dan lagi Toyosu Higashi? Harusnya dia punya pilihan lain kan, kalau SMA minimal sekolah kuat lainnya. Hal itu membuat Yusei tersadar dan ingat dia yang buat janji dengan Arashi. Kurasa yang Mizuhara-san bilang itu benar, kata-kata yang gak pernah kuduga. Dan tiba-tiba keluar dari mulut Yusei tanpa sadar, karena itu keputusan Arashi sendiri. Setelah itu, Mizuhara merenung di kamarnya sambil menatap jersey Tirano. Lalu keesokan harinya, dia berlari ke arah Yusei dan temannya. Dia minta maaf soal kemarin. Kupikir-pikir lagi, mungkin aku ngomong hal yang keterlaluan. Dan lucunya, Yusei dan yang lain kena serangan mendadak karena Mizuhara kawaii banget dan bilang, "Aku bakal dukung kalian sepenuh hati klub sepak bola SMA Toyosu Higashi." Setelah semua itu kita pergi ke lapangan, kapten berkata, "Sebentar lagi kualifikasi Interhike dimulai. Mulai turnamen ini aku juga bakal kembali bermain tahun ini. Ayo kita pergi ke nasional." Akhirnya waktunya sudah tiba di mana tim Toyohiga akan bertanding di kualifikasi Interhike. Dan untuk lawannya mereka akan menghadapi sekolah kuat yaitu Koishikawa Jutsugo. Mereka terkenal dengan serangan yang ganas dan pertahanan yang kokoh. Di kualifikasi Interhike tahun lalu, mereka sampai kalah di perempat final tidak kebobolan satu gol pun di semua pertandingan. Mereka tahun lalu sampai dijuluki Inazuma Shinro-chan. Permainannya benar-benar memukau dan untungnya orang itu sudah lulus. Dan yang mengejutkan, kapten memberitahu penyerang yang akan menghancurkan, yaitu kapten nomor 10, Arashi nomor 11, dan Mikami Isao nomor 9. Karakter baru bernama Mikami ini kayaknya berandalan. Dia langsung ngajak ribut dan kesal terhadap Arashi karena nggak bakal mau ngoper. Faktanya juga, Mikami itu senior di SMP Yusei dan sudah terkenal berandalannya. Saat kelas 2 SMP, dia sampai memukul pemain lawan saat pertandingan dan akhirnya dikeluarkan dari klub sepak bola. Bahkan dia beneran kesel banget terhadap omongan Arashi, bahkan sampai pengen mukul beneran. Tetapi ada kapten yang menghentikan Mikami. Lucunya wakil kapten juga nyuruh Arashi jangan sok jago dan segera latihan. Dan sepertinya Arashi membuat masalah kembali. Yang dimana habis itu Arashi malah setim dengan wakil kapten Sun dan Mikami.
Kapten pun sampai menghela napas dan bilang, "Kalian semua malam ini kumpul di rumahku." Tentu saja yang lain kaget dan juga membuat Yusei khawatir dengan adiknya yang hampir dibunuh Mikami. Tapi ternyata bukan khawatir soal itu, malah sebaliknya Yusei khawatir adiknya membuat masalah dan lucunya dia minta maaf duluan kepada kapten. Nah, setelah latihan selesai, Kapten, Arashi, Mikami, dan Sun pergi ke sebuah restoran yang dimana ternyata itu milik keluarga wakil Kapten Horigome Sun. Si Mikami malah duduk di meja lain sendirian dan Koyama sepertinya sudah akrab jadi pelanggan di sana. Lalu pas mereka pesan makanan, lucunya Sun malah langsung disuruh ibunya buat nganter makanan pakai sepeda. Lalu pas Sun balik, dia terkejut melihat porsi besar dimakan sama Arashi. Bahkan ternyata Koyama ngasih tahu itu mangkuk kedua Arashi. Mikami dan Sun terkejut ketika Koyama bilang buat dia makan juga mungkin bagian penting dari latihan. Karena Arashi beneran makan banyak banget, bahkan bakal datang lagi. Nah, habis itu mereka beneran ke rumah Koyama di apartemen yang dimana Koyama nunjukin rekaman kualifikasi tim Koishikawa tahun lalu. Tapi karena hampir semuanya pemain tahun ketiga, susunan pemainnya nggak terlalu bisa dijadikan acuan. Namun, faktanya tim lawan melepaskan 20 tembakan tapi tak ada satupun yang masuk. Koishikawa saat itu kalah lewat adu penalti dan kemungkinan besar tahun ini juga mereka masih memakai sistem pertahanan baja yang sama, 5 pemain bertahan. Lalu Koyama minta pendapat Mikami, tapi dia kagak ngerti. Lalu pas nanya ke Arashi, dia menjawab sistem apapun atau tim seperti apapun pada akhirnya yang menentukan adalah kemampuan individu. Namun Koyama bilang, tapi karena tim itu kumpulan individu bukannya kita harus memahami sepak bola juga. Nah, Arashi berkata, pertama, Gome atau Sun kau terlalu mudah terbawa emosi dan gak terlalu pintar, namun staminamu bagus. Mungkin saat pertandingan yang paling banyak berlari itu dirimu, bahkan setelah lewat menit ke-30 babak kedua, kemampuan larimu gak menurun. Lucunya Sun malah jadi senang dipuji Arashi. Hal itu membuat Koyama ketawa ngakak. Lalu kalau Mikami, dia nggak terlalu bagus dalam permainan otak dan kaki, tapi kemampuan sundulannya kelas 1. Kau pasti sudah berlatih keras untuk itu. Namun Mikami bingung dan bertanya, kalau begitu kenapa waktu itu kau nggak ngasih umpan? Dan jawaban Arashi membuat Mikami tertegun karena Arashi menjawab serius, itu karena kau belum mengenalku, aku bukan Koyama. Koyama dan Sun pun juga kaget, bahkan Mikami cuma jawab begitu dan dia terdiam. Habis itu semuanya bingung karena Arashi bangun dan pergi ke kamar Koyama. Dia bilang sudah jam 9 dan paling membuat semua heran karena Arashi beneran langsung tidur gitu aja di kamarnya Koyama. Habis itu Sun dan Mikami pulang, namun Sun sadar dia salah paham soal Arashi. Dia cuma terus mengisi kepalanya dengan teori dan menu latihan untuk membentuk tubuhnya. Sedangkan Mikami hanya diam dan pas Koyama bertanya, "Apa kau gak apa-apa?" Mikami menjawab, "Rasanya banyak hal langsung dari kepalaku. Entah kenapa, aku jadi berpikir mungkin selama ini aku terlalu bergantung pada Koyama dengan otak yang kurang ini." Koyama hanya tersenyum melihat Mikami. Nah, lucunya juga, Yusei ditelepon dan panik adiknya malah tidur di rumah Koyama. Dan Koyama sendiri nggak mempermasalahkan itu. Nah, keesokan harinya, Koyama menelepon Yusei lagi yang masih tidur. Yang dimana Koyama ngasih tahu bahwa Arashi sudah nggak ada di kamar meski masih jam 4:30. Dan ternyata Arashi udah latihan bola sendirian di bawah jembatan. Dan ternyata Yusei udah tahu karena itu kebiasaan dari Arashi.
Habis latihan, Arashi kembali ke rumah Koyama. Dia beneran gak basa-basi banget minta pinjem kamar mandi. Bahkan pas dia ngeluarin seragam kusut dan Koyama lihat, Koyama membantunya. Gak sampai situ, Arashi juga disiapkan sarapan oleh Koyama. Dan ternyata orang tua Koyama sedang pindah tugas dan dia tinggal cuma dengan kakaknya saja. Nah, kebetulan kakak Koyama baru pulang sambil ngantuk. Lucunya dia papasan dan saling lihat dengan Arashi, tapi mereka malah diem saling mengabaikan. Kakak Koyama juga jawab nggak usah pas ditawari makanannya. Dan pas Arashi bertanya apa kakak Koyama main sepak bola juga, Koyama entah kenapa terdiam dan jawab dia sudah nggak main lagi. Setelah semua itu, kita pergi ke latihan, yang dimana si Megami terlihat mantau latihan di atas gedung. Untuk persiapan melawan Koishikawa, bertahan dengan 5 orang melawan Koyama, lalu menyerang dengan 3 orang untuk mencetak gol. Megami masih mikirin perkataan Arashi yang gak ada umpan yang bakal dia kasih ke Megami, itu karena kau belum mengenalku. Si Megami ini sedang mantau permainan dari Arashi, dan dia shock kaget banget. Karena Arashi bawa bola ke sudut pojok sambil dijaga 3 lawan dan masih bisa ngoper ke tengah, pada Koyama bahkan berhasil masuk ke gawang. Ekspresi Megami beneran lucu banget, dia bahkan ngeluarin aura hitam di atas gedung. Bahkan nggak cuma pas latihan, dia sampai nyari-nyari info soal Arashi di internet. Lucunya dia menyangkal pas dipanggil stalker meskipun dia entah kenapa beneran menguntit semua kegiatan Arashi setelah itu. Nah, pas di ruang ganti, Megami sedang nonton pertandingan sepak bola luar negeri. Meskipun dia bilang nggak seru, soalnya sepak bola itu bukan buat ditonton tapi dimainkan. Dan ternyata Megami beneran gak ikut latihan lagi. Dia memantau kembali latihan di atas gedung sambil nyatet. Bahkan dia sampai frustrasi banget nyari informasi soal Arashi. Lalu pas lihat Arashi bawa bola di sayapnya masuk ke kotak penalti dan dijaga 4 pemain, Megami shock, kaget, dan bingung. Di sana juga karena Koyama malah bergerak mundur menjauh dari kotak penalti. Dan ternyata dari ruang kosong tersebut, Koyama maju kembali dengan akselerasi cepat menyambut umpan lewat kolong dari Arashi. Dan seketika, tendangan gol terjadi dari Koyama membuat Megami seperti terbuka dan terkejut shock. Setelah semua latihan dan kejadian tersebut, akhirnya hari kualifikasi pertama Interhigh dimulai antara SMA Toyosu Higashi melawan Koishikawa Jitsugo. Dan entah kenapa si Megami jadi diem banget dari biasanya. Di sisi lain, si Yusei malah ke toilet buat cuci muka. Akhirnya tiba juga kualifikasi Interhigh, mungkin gugupnya sudah sampai puncak, aku nggak boleh kalah. Akan tetapi Yusei kaget dengar pantulan bola kecil di dalam toilet yang dimana ternyata ada orang yang juggling bola tersebut. Hal itu membuat Yusei shock kaget dan ternyata itu adalah pemain dari tim Koishikawa Jitsugo.